Oke, tahap pertama untuk pengoperasian mesin CNC, kita mulai dari desain ya. Dari desain kita menggunakan software Aspir. Kita klik 2 kali. Nah, tampilan awal ketika dibuka seperti ini. Untuk membuat file desain baru, kita klik create a new file, buat file baru. Klik kiri. Nah, di sini job setup ya. Kita akan membuat, istilahnya kalau kita mau gambar itu buat kertasnya dulu, kertasnya ukuran berapa gitu ya. Jadi di sini satuannya milimeter. Kalau yang masih pakai satuan inci, dirubah saja pakai milimeter ya. Oke. Nah, kemudian kita isi. Width itu lebar. Lebarnya kalau seumpama full satu lembar triplek berarti 122 cm ya. Cuma karena di sini satuannya mili jadi kita tambahkan 01. 122 01. Kemudian tingginya 244. Oh, enggak, nol ya. Nah, intinya gini ya. Nah, ini berarti ukuran satu lembar triplek gitu. Kemudian thickness itu ketebalan. Jadi seumpama kita punya kerjaan triplek, tebalnya berapa? Biasanya triplek itu yang tipis ya 3 mili, kemudian 6 mili, 9 mili, 12, 15, 18 seperti itu. Kalau kita punya triplek 15 ya diisi 15 mili. Oke. Kalau sudah nanti bisa diklik oke di sini. Itu kalau area kerja atau media yang akan kita kerjakan itu satu lembar triplek full ya. Nah, cuma karena di sini untuk belajar saya akan coba ukuran yang lebih kecil dulu agar lebih mudah dipantau ya. Kita buat ukuran 50 cm kali 50 cm. Nah, tebalnya tetap 15 mili. Kemudian kalau sudah ya, pastikan ini sudah di-set dengan benar. Jadi satuannya milimeter ya, berarti ini 50 cm kali 50 cm, tebalnya 15 mili. Langsung klik OK. Nah, di sini berarti sudah jadi kertasnya. Selanjutnya kita akan isi gambarnya seperti apa. Oke, untuk permulaan awal kita buat yang paling sederhana dulu. Jadi kita misalkan mau bikin kotak ya. Mau bikin bentuk kotak, nah di sini ada lingkaran, terus elips atau oval, kemudian persegi, poligon, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Kemudian bintang, garis lurus, dan seterusnya. Ada teks juga. Cuma yang sering dipakai mungkin nanti lingkaran, kotak. Nah, ini mungkin pakai kemudian garis lurus gitu ya. Oke, untuk yang sederhana dulu kita buat kotak ya. Kalau kita mau gambar kotak, kliknya di sini. Klik kiri. Kemudian cara menggambarnya bisa di sini. Ini kita arahkan sini, kita klik kiri, tahan, jangan dilepas dulu, kemudian seret. Nah, setelah sudah dilepas. Klik tahan, seret, lepas. Klik tahan, seret, lepas. Klik tahan, seret, lepas. Seperti itu ya caranya. Kemudian setelah kita membuat ini, baru kita set ukurannya ya. Nah, yang sini sementara saya hapus dulu. Kita ulangi. Kita membuat klik tahan, seret. Oke. Nah, baru di sini kita rubah ukurannya.
Misalkan kita mau buat ukuran itu 30 cm. Keyboard saya ini aneh, dipencet 0 kok keluarnya bintang. Nggak jelas. Oh ya. Oke. 30 cm. Berarti 300 mili. Kemudian tingginya sama 30 cm misalkan. Oke. Kemudian kita klik apply. Nah, ini ukurannya 30 cm kali 30 cm. Kemudian di sini ada sudutnya, ini ada lengkungan ya, karena di sini kita pakai radius eksternal. Kalau tanpa dibuat lengkungan, dia pakai sudut lancip, berarti pakainya square. Kita klik apply lagi. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini ada previewnya. Jadi radius internal itu seperti ini. Kalau kita isi angka, kita apply, nah jadinya seperti ini. Kalau eksternal seperti ini, kalau tanpa radius seperti ini. Oke, nah ini sudah jadi kotaknya. Kalau sudah, kita close. Nah, kita melanjutkan gambar yang berikutnya. Misalkan kita mau buat lingkaran ya. Nah, caranya sama, klik, tahan, tarik, lepas. Klik, tahan, tarik, lepas. Seperti itu. Nah, kita buat ngawur dulu. Klik, tahan, tarik, lepas. Baru kita set ukurannya. Nah, di sini ada pilihan radius. Kalau radius itu jari-jari, kemudian ada diameter. Nah, diameter kita isi diameternya berapa. Umpama 25 cm, berarti 200 mili. Kita klik apply. Oke, sudah jadi ya. Nah, di sini ada lingkaran, ada kotak. Oke, kemudian kita akan mulai memposisikan bagaimana agar misalnya lingkaran ini akan kita arahkan agar posisinya pas di tengah-tengah dari kotak ini. Bagaimana caranya? Oke, kita masuk ke menu ini, transform object, kemudian yang ini, align selected object. Nah, untuk meratakan objek yang diseleksi, kita klik. Nah, di sini baru kita olah ya. Jadi prinsipnya kita akan menyeleksi objek-objek ini. Nah, karena di sini baru ada 2 objek ya. Nah, saya terangkan dulu. Jadi kalau saya klik di sini, pas di garis ini ya. Kemudian warnanya berubah menjadi merah atau ungu itu, ini artinya objek lingkaran ini aktif terseleksi. Saya pilih gitu ya. Nah, kemudian kalau saya klik objek yang lain, saya klik di sini, maka yang aktif atau terpilih adalah yang kotak. Yang merahnya lepas, jadi pindah ya. Sini, saya klik sini pindah. Pindah. Nanti kalau ada objek lain, saya klik juga akan pindah seperti itu. Kemudian ada seleksi objek lebih dari satu ya. Caranya kita klik, kemudian pencet shift di keyboard. Nah, cari tombol shift di keyboard, pencet 2 yang akan kita pilih, kita klik juga. Nah, maka ini aktif dua-duanya gitu ya. Atau cara seleksi yang lain itu kita seleksi seperti ini. Kita klik di sini, klik kiri, tahan, tarik. Nah, mana objek yang akan kita seleksi, kita pilih. Sampai di sini berarti dua-duanya masuk dari jaring seleksi kita. Setelah kita lepas kliknya, nah dia akan terpilih dua-duanya. Nah, itu adalah cara menyeleksi lebih dari satu objek ya. Yang pertama bisa kita klik dulu satu, kemudian pencet shift, klik yang kedua. Gitu. Oke, sekarang kita akan memindah lingkaran ini agar posisinya pas di tengah dari kotak ini ya. Caranya, objek yang akan kita pindah, kita klik lebih awal ya. Kita aktifkan lebih dulu. Kemudian objek yang akan kita ikuti, mana yang akan diikuti, kita klik yang kedua. Jadi pencet shift, kemudian klik yang kotak ini.
Oke, kemudian ambil menu sebelah kiri, align to selected selection. Ratakan ke seleksi objek. Oke, kita pilih di sini. Ini adalah untuk rata kanan kiri. Kita coba kita klik. Nah, dia akan rata kanan kiri. Jadi ini ukurannya udah pasti di kiri sekian, di kanan sekian tuh sama. Kemudian yang ini adalah rata atas bawah. Kita klik. Nah, ini udah pasti pas di tengah dari kotaknya ini. Gitu ya. Nah, kalau ini yang tengah ini. Nah, ini sekaligus ya rata kanan kiri atas bawah. Klik langsung ke sini. Jadi. Gitu. Kemudian yang bawahnya ini tempel kiri dalam, tempel atas dalam, kanan dalam, bawah dalam. Ya, kalau yang bawahnya lagi nih luarnya, sisi luar. Nah, di sini kita tarik garis lurus itu pas di luarnya sini. Oke. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kita senterkan berarti seperti ini. Oke. Berarti ini sudah jadi. Kita sudah membuat kotak, kemudian ada lingkaran, mungkin nanti mau dipotong sini ya lubang. Terus sudah kita ratakan pas di tengah. Oke. Nah, kalau ada perubahan, misalkan, oh ini lingkarannya salah kayaknya terlalu besar gitu. Kita bisa merubahnya lagi. Kita klik di sini, kita aktifkan. Kemudian kita pakai menu ini. Set selected object size. Merubah ukuran objek yang diseleksi. Kita klik. Nah, baru kita isi angkanya berapa. Nah, kalau di sini diaktifkan link, artinya kita merubah lebarnya, maka tingginya otomatis ikut berubah. Rasionya akan terus sama gitu ya. Kita praktekkan ya. Lebarnya kita rubah jadi 20 cm misalnya. Nah, maka tingginya walaupun kita tidak ketik di sini 20 cm, dia otomatis akan berubah juga menyesuaikan rasio karena ini kita hubungkannya. Kemudian kita klik apply. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, ukurannya menjadi lebih kecil yaitu 20 cm. Nah, kalau ini tidak kita centang, maka ini enggak terhubung. Misalkan lebarnya ini saya kembalikan 25 cm. Kemudian saya klik apply. Nah, dia jadinya gepeng. Karena tingginya ini tetap 20 cm. Tidak ikut berubah gitu. Dan posisi seperti ini kalau kita link, kemudian yang sini kita rubah misalkan besar ya, 40 cm gitu. Kita apply. Nah, maka bentuknya akan tetap menyesuaikan sesuai rasionya. Seperti ini ya. Oke, kalau kita ingin merubah, ya ini berarti kita lepas dulu. Misalkan mau kita buat lingkaran sempurna, maka rasionya kita lepas dulu. Baru kita set ukuran yang sebenarnya. Misalkan 200. Sini juga 200. Nah, jadi ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau belum jelas bisa diulang-ulang. Oke, terima kasih untuk tahap pertama. Kita sampai di sini. Pastikan dipelajari sampai paham. Kalau belum bisa, video ini bisa di-pause, dipraktekkan langsung, atau bisa diulang-ulang videonya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke tutorial berikutnya.